Halo semuanya, berjumpa lagi di video saya kali ini tentang mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Perkenalkan, saya Aksara Manurung. Saya adalah peserta Latsar golongan 2 angkatan 16 tahun 2021. Pengampu materi kali ini adalah Bapak Dr. Andus Jumsadi Damanik SH. Akuntabilitas dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas publik mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek-aspeknya meliputi relationship, result oriented, reporting atau pelaporan, konsekuensi, serta perbaikan kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Berikutnya, kita akan masuk yang kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Dimensi dari mekanisme akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas meliputi perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kerja. Nilai dasar mekanisme akuntabilitas di lingkungan kerja antara lain integritas, transparansi, keseimbangan, konsistensi, kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, dan responsibilitas. Berikutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks meliputi transparansi dan akses informasi, praktik curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel itu memiliki 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah azas penyelenggaraan kebijakan, yang kedua prinsip provisi ASN, dan yang ketiga perilaku PNS. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, azas penyelenggaraan kebijakan. Seorang pegawai negeri sipil yang akuntabel itu, menurut azas penyelenggaraan kebijakan, dia harus memiliki sikap profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Dan yang kedua adalah prinsip profesi ASN. Prinsip profesi ASN itu meliputi nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Dan yang terakhir adalah perilaku PNS. Seorang PNS akuntabel itu harus memiliki perilaku sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku berkaitan konflik kepentingan. Lalu kita masuk ke nasionalisme. Apa itu nasionalisme?
Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita. Nilai dasar nasionalisme itu ada 5, diambil dari kelima sila Pancasila. Apa itu? Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Fungsi ASN dari kelima nilai dasar dari nasionalisme ini ada 3. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari kelima nilai dasar nasionalisme dan fungsi ASN ini, seorang PNS atau ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikian video pada hari ini, semoga bermanfaat.